untuk masalah asuransi ini juga saya tidak tahu menahu. Artinya begini, dari awal saya tidak tahu ya, teman-teman media tahu ya, saya tidak tahu kalau Vanessa itu punya asuransi yang dibuat pada saat sebelum menikah dengan Bibi, dan ahli warisnya saya, Dedi dan Mayang. Itu saya tidak tahu sama sekali sampai ada kejadian seperti ini setelah Vanessa wafat, meninggal tanggal 4 itu. Nah, itu saya juga belum dikasih tahu, dikonfirmasi ada asuransi. Nah, itu setelah pemakaman hari Jumat itu, ya hari besoknya itu Puji dan Fadli itu ke Surabaya. Ya, yang saya dengar ke Surabaya mau menjemput Gala, ya, mau menjemput Gala malamnya itu ya. Mau jemput Gala. Nah, ternyata di sana itu Puji mengurus asuransi yang milik saya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, itu kok bisa si Puji mengurus asuransi yang punya saya. Dan pada saat itu saya tidak tahu nih, belum dikasih tahu. Siang itu kalau nggak salah sore, Puji SMS ke saya, minta KTP. Saya pikir minta KTP itu untuk mengurus Gala atau keperluan Vanessa untuk Bibi di sana. Saya pikir untuk prosedur rumah sakit segala macam. Saya pikir itu. Ternyata karena kita percaya. Iya, karena saya percaya ya sama Puji ya. Saya kirim. Ternyata itu untuk mengurus asuransi saya yang diambil oleh Puji, berkas-berkasnya. Diambil tuh semua sama Puji, berkas-berkasnya melalui pakai KTP saya. Asuransi Vanessa. Ya, sorry. Ya, saya ralat lagi. Itu jadi KTP itu digunakan oleh Puji untuk mengurus asuransi Vanessa yang atas nama saya. Ya, jadi polisnya atas nama saya itu diurus, dan saya sampai saat itu juga belum tahu. Sampai besoknya Bang Milano telepon ke saya. Ya, Om Dodi nanti akan dihubungi oleh pihak asuransi prudensial. Ada apa, Bang? Itu Vanessa punya asuransi sebelum menikah dengan Bibi. Ya, sebelum menikah sama Bibi, dicatat ya, sebelum menikah dengan Bibi, dan sudah dibayar di muka lunas 2 tahun setengah. Sudah dibayar 2 tahun setengah lunas. Nah, saya bilang, saya waktu itu pas Bang Milano telepon, saya hampir terharu ya, hampir menangis karena Bang Milano bilang itu ahli warisnya Om Dodi sama Mayang. Tanya Bang Milano, saya nangis pada saat itu. Yang bener Bang, sampai seperti itu. Iya, dulu dia mau Vanessa punya asuransi yang ahli warisnya Om Dodi sama Mayang. Nanti Om Dodi urus ya, atau nanti kalau misalnya Om Dodi nggak mau urus, nanti pihak asuransi yang menghubungi Om Dodi. Baru saya tahu di situ kalau saya tuh punya Vanessa tuh punya asuransi yang ahli warisnya saya. Nah, berarti Puji ini tidak memberitahu saya kan, berkas-berkas yang sudah diambil oleh Puji di Surabaya sampai saat ini tidak dikasih tahu ke saya kalau berkasnya itu sebenarnya harus saya yang tanda tanganin. Itu, jadi harus digarisbawahi itu sampai saat ini, padahal sudah dikasih berkas-berkasnya dari Surabaya. Harusnya itu nyampe ke saya kan, itu dititipkan ke Puji untuk diurus sama saya, karena mungkin saya nggak tahu ya, mungkin pikiran Puji mungkin bisa diurus sendiri. Ternyata kan tidak bisa, harus diurus oleh yang bersangkutan, yaitu ahli warisnya saya, gitu loh. Ya, jadi yang tertera di situ. Ya, gitu. Jadi sampai sekarang nih tidak pernah dikasih berkas-berkas itu. Tapi nggak masalah. Akhirnya pihak prudensial mengirim ulang ke saya. Dikirim dari Surabaya, namanya ya pokoknya dari orang prudensial itu kirim ke saya. Berkas-berkasnya semua yang saya harus tanda tanganin. Dikirim semua ke saya sampai ke Dedi, semua saya tanda tanganin. Saya mau tanda tanganin, termasuk saya kirim KTP, KK segala macam, semua lengkap berkasnya saya kirim lagi ke Surabaya. Itu kejadiannya asuransi. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang.
datang dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya, dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat, saya tanda tangan, istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial, dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu, saya diam aja. Tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Masih enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya pernah masalah, bertanya sama dia. Karena saya ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia keluarga saya udah dihubungin. Ada orang yang menghubungin. Saya diam aja. Jadi berlanjut. Itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat udah saya tanda tangan. Saya ngomong begitu. Ya, kita sama-sama kelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang kita mau pikir? Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Dia surat udah saya tanda tangan kan? Sudah dapat ya. Sudah dapat. Saya merasa dicurangin. Situlah dari permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya iya, sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal serupa itu saya mau ngomong apa saya lagi? Kayak nggak peduli juga mereka mau komentar seperti apa, aku nggak akan peduli itu. Jadi kayak ya udah, aku kan aku juga nggak ada niatan buat cari viewers atau like. Ini persembahan aku untuk almarhumah gitu. Ini aku nge-cover lagu, bukan ngerilis lagu ya, ini aku cover lagu ini murni buat persembahan terakhir aku untuk almarhumah Kak Vanes. Nggak ada kata untuk Haji, mumpung nggak ada, itu aku murni ini lagu persembahan terakhir aku untuk almarhumah. Ya, ini menceritakan banget aku meluapkan di lagu ini kalau aku tuh kehilangan seorang kakak gitu. Ini selama video klip aja tuh aku kayak nahan nangis gitu, ngebayangin kakak. Untuk ini aja, untuk persembahan terakhir nggak ada mau niatan terjun juga ke dunia entertain, nggak ada. Kalau netizen sendiri ya kebanyakan negatif, cuman ya nggak apa-apa lah tuh.
hak mereka untuk komentar. Tapi kalau dari teman-teman aku sendiri ya mereka kasih positive vibe ke aku. Saya malahan yang punya saya pun akan saya tinggalkan buat dia gitu. Jadi jangankan untuk dibagi. Dan berapa sih yang mau dibagi ini? Berapa sih nilainya sebenarnya mau dibagi ini? Kalau dicari benar-benar nggak seberapa. Tapi kok hebohnya minta ampun ya. Jadi saya nggak suka itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah ya kami, saya atau ya Mas Dodi dapat sama-sama dapat petunjuk lah ya, agar sesuatu yang menjadi hak dia, yang menjadi milik daripada Gala yang merupakan anak yatim piatu ini benar-benar menjadi pihak milik dia. Itu harapan saya. Itu yang saya perjuangkan sekarang. Saya nggak mau itu harta anak yatim piatu. Itu bagi saya. Namun kalau ada hukum berkata lain, ada aturan agama yang berkata lain, saya juga ikut aja lah saya. Yang penting jangan saya berdosa, itu aja. Jangan saya merasa berdosa, dan jangan saya ditangisi oleh anak-anak saya yang sudah meninggal dengan menantu saya. Kok papa diam, jangan sampai begitu. Iya, ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual, karena sekali lagi saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Itu yang saya harus klarifikasi, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan. Banyak kan jadi saya seolah-olah ingin menguasai. Nah, ini saya luruskan. Jadi sekali lagi pada saat hari kedua Pak Faisal bicara dengan saya, ada keinginan mau melelang dan menjual barang-barang yang ada di rumah itu. Itu yang saya tidak keberatan untuk itu. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah museum Vanessa gitu. Setelah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya datang ke rumah Vanessa. Ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya, si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget sih ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan, ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk hak pengajuan yang sama di Jakarta Pusat.
pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Ambil, silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan, ini biaya sangat besar sekali, Pak. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya sudah merah ya. Ambil Gala, silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya, gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil Gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasa. Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas. Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah pak. Saya sampai walaupun dia marah-marah, saya tepuk. Ini sudah Pak, sudah. Ya tapi nggak bisa. Ambil Gala, silakan. Kalau Pak Dodi mau ambil Gala. Itu hampir 3 kali dia sebut seperti itu. Sampai Bu Dewi ngomong ke Puput, emang Bu Puput bisa ngerawat si Gala? Sampai seperti itu. Emang Ibu Puput bisa nggak Gala? Kan Puput sama Pak Dodi kerja. Seperti itu dia bilang. Saya 12 tahun single parent. Ya, setelah mamahnya Vanessa meninggal, ya, meninggal waktu itu saat itu melahirkan. Saya bisa merawat Mayang dengan baik. 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik. Jadi mohon Bu Dewi jangan bicara seperti itu. Ini masalah Gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi waktu itu ditantang ya, Mak. Emang Puput bisa merawat ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. Kan seorang ibu kan lucu. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi dan kita saya kalem. Sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu melihat itu Pak berhitung marah secara banget. nominal. Biaya Gala itu nanti besar sekian. Waduh, itu udah berhitung. Saya udah ngeri gitu. Sebagai orang tua tuh, aduh kok seperti itu. Dari situlah setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya musyawarahkan kembali. Ya. Sebab Pak Haji sama Bu Haji itu kondisinya sedang marah. Sedang emosi, dua-duanya emosi, emosional. Benar-benar. Fadli dan Puji pun mengiyakan, iya Pak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ditenangin. Puji, kita ini aja, permisi aja dulu. Itu ada Puji. Next,
saya hari kita saya bilang balik udah lagi, Pak, gitu. udah saya bilang udah Pak, cukup Pak, cukup Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar, sudah nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini, tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih Kita di situ, permisi. kita permisi Saya pun akhirnya. juga Terus takut kan, takut ya, jadi takut. keluar emosinya. Ya, saya harus bilang, kan. udah Saya takutnya sabar, emosi sabar, juga sabar. kan. Kalau emosi Orang takutnya kita ditahan. silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya Iya. satu Untuk untuk gala. gala, kedua mau klarifikasikan, Hmm. kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan Iya, untuk berantem, untuk berantem. bukan untuk memperdebatkan, dan sekali lagi bukan untuk merebutkan. Jadi begini, selama ada bahasa Al-Quran ayat begini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim. Lagian begini, ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Kan itu ada ahli waris kan banyak. Ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal? Oh, yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya di situ. Oh, ini yang mati ibunya sama bapaknya. Siapakah selain anak yang berhak menerima warisan? Itu dalam hukum waris ada. Jadi sebenarnya rule-nya itu sudah ada, lakukan saja itu. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak, karena juga ada hak ahli waris yang lain. Tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya, karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu adalah ya baiknya bagaimana menurut keluarga, menurut ahli waris. Itu boleh-boleh saja, tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Hukum adat pun boleh. Katakanlah anaknya 4 umpamanya. Anaknya 4, ini punya tanah 1 hektar, didum secara adil, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Kita lihat apakah adik itu termasuk ahli waris, termasuk di dalamnya. Kalau memang termasuk di dalamnya, katakanlah, tapi kan pasti beda prosentasenya. Kalau anak prosentasenya sekian, orang tua juga dapat warisan dari anaknya sekian, itu pasti prosentasenya berbeda. Lah kalau ngomong soal itu, pasti prosentase terbesar adalah untuk si siapa namanya anaknya itu? Si Gala. Prosentase terbesar pasti untuk si Gala. Nggak mungkin untuk yang lain. Artinya kalau toh kemudian mau di manage ya secukupnya saja gitu. Katakanlah ini untuk ini meninggalnya Vanessa dan suami butuh biaya untuk 40 harinya, 7 harinya diambilkan dari situ nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saran saya ribut hanya gara persoalan warisan. Kasihan si Galanya. Kewajiban yang paling penting hari ini adalah bagaimana membesarkan Gala, terutama ada masalah pendidikannya. Karena dikatakan bukanlah anak yatim itu yang kehilangan orang tuanya, tetapi anak yatim itu adalah yang yatim ilmu dan budi pekerti. Jangan sampai Gala itu sudah tidak punya orang tua, plus nanti tidak ada budi dan pekerti. Maka kewajiban kita. Dan yang perlu diingat adalah Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatim hakata fil jannah. Aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Tapi kalau sampai orang makan anaknya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosanya. Maka jangan pernah dilakukan. Kami telah melakukan segala langkah untuk berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Tahapan-tahapan awal sudah kami lakukan, pendekatan baik itu ke yang bersangkutan, ya. Saya sudah WA lawyernya yang bersangkutan. Kemudian saya juga sudah melakukan pendekatan ke Kementerian ATR. Saya juga sudah melakukan pendekatan kepada Polda Metro Jaya agar kasus ini bisa selesai, ya. Dan kemudian itu tentu penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai dengan yang ada. Kami sudah mendapat informasi konfirmasi dari Kementerian ATR bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan pembuatan akta karena akunnya setelah diblokir oleh Kementerian ATR. Perlu saya sampaikan bahwa setiap PPAT mempunyai akun agar bisa akses, ya, melakukan pendaftaran, pengecekan ke kantor pertanahan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR. Akun tersebut sejak hari Jumat kami mendapat informasi PPI-PAT bahwa telah dinonaktifkan oleh kementerian. Nah, itu beda ya, kalau yang tadi itu orang yang bersangkutan kita juga berharap yang bersangkutan itu tetap di rumah karena kan mereka ini kan udah tua juga ya.
Tetapi kasusnya tentu harus berjalan, harus dibuat terang, harus dibuat sesuai dengan peraturan. Ya, jadi harus dihukum juga sesuai dengan kesalahannya tentunya. Bukan butuh berapa lama mungkin ya, karena ini sudah menjadi akta, tentu dia berlaku kepada beberapa ketentuan yang tidak bisa dihindari ya, karena itulah mengapa kami mengadakan pendekatan lobby dengan Kementerian ATR agar nanti apa yang dimaksudkan tadi itu mengembalikan hak yang berhak itu tidak terlalu mempunyai masalah yang rumit. Jadi begitu masuk ke PPAT dia tidak pernah mengenal maklar atau perantara. Dia selalu hanya mengenal pihak pertama penjual atau pemilik dan pihak kedua pembeli atau orang yang akan menerima daripada tanah tersebut. Selain itu tidak ada tempat bagi maklar di dalam praktek PPAT sepanjang PPAT tersebut mempergunakan atau melaksanakan SOP yang ada secara benar. Masih ini sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu apa ya, sakit hati ya Mbak ya, sakit hati sekali gitu, karena nanti saya akan sebarkan juga di Instagram saya, ada berapa kata-kata ibu saya ditulis gitu di nota. Dia pinjam uang berapa, dijanjikan minggu depan kembali, dia sudah ngambil segini segala macam apa ya. Jadi kok lu tega sih gitu, ibu saya sudah ngasih lu kehidupan lebih baik gitu, memperbaiki kehidupan lu, ternyata timbal baliknya seperti ini gitu. Jadi tadi nggak kuat saya, sampai sekarang aja sebenarnya saya menyebut namanya aja masih berat dan masih penuh dengan amarah ya gitu. Tapi ya hukum sudah berjalan, saya sudah bisa setengah nafas, keluarga juga sudah lumayan plong walaupun ini masih di awal ya, karena masih ada pengadilan juga dan juga keputusan nanti, dan kami juga masih belum tahu juga nanti proses kedepannya. Surat tanah kami juga akan secepat apa juga bisa kembali menjadi hak milik dari ahli waris lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.